Jawaban dari Sirius, sebuah cerita pendek. Berjuta bintang di galaksi Bima Sakti menghiasi langit malam ini, menggetarkan jiwa dan sanubariku. Cincin galaksi yang cantik tak pernah lelah membuatku terpesona akan ciptaannya. Pagi itu surya menyinari lebih terang dari biasanya. Hiruk-pikuk di jalanan sudah dimulai lagi. Kuayunkan kakiku. Jarak dari rumah ke sekolah kira-kira 500 meter. Penting untuk tidak terlambat, karena pasti kena marah Pak Sudi, guru BK sekolah. "Hei Ta, besok belajar bareng yuk." Tiba-tiba Franda menepuk pundakku dari belakang. "Mau ya?" katanya merayu. Gimana ya?" jawabku bingung. "Di mana kita mau belajar bareng?" Sesampainya di kelas, Franda langsung mengumumkan kepada sahabat-sahabatku yang lainnya bahwa besok mereka akan belajar bersama di rumahku. Apa yang harus aku lakukan? Alasan kenapa aku selalu menolak mereka untuk datang ke rumah, karena rumahku sangat sederhana, kecil dan sempit. Bisa dibilang aku malu tinggal di rumah itu. Teman-temanku rumahnya mewah, besar dan indah. Selama ini mereka tidak tahu kalau perusahaan ayahku bangkrut dan aku harus tinggal di tempat yang sederhana dan sempit. "Hei Agatha, besok bener ya, jangan janji-janji kayak biasanya," kata Vian yang tiba-tiba duduk di sebelahku. "Ya, pastilah nanti akan kusambut dengan tangan terbuka. Kalian mau minum apa, makan apa, akan kusediakan. Pokoknya beres." Dengan yakinnya aku mengatakan semuanya. Walaupun aku sebenarnya sangat bingung dan tidak yakin. Untuk menutupi perasaanku, ku ambil buku dan aku pura-pura mengerjakan sesuatu. Malam harinya, aku menatap rasi bintang Canis Major dalam-dalam dan pandanganku tepat terarah pada Sirius, bintang paling terang di langit malam. "Sirius, apa yang harus aku lakukan? Jawablah pertanyaanku, aku mohon." Bintang tetaplah bintang. Ia hanya bisa bersinar dan membisu. Aku bingung, aku galau. Aku malu kalau sampai sahabat-sahabatku tahu rumahku. Tiba-tiba pikiranku terlintas pada sosok Pak D dan Bude. Rumah mewah tempat tinggal Pak D bisa dipakai untuk belajar. Pikiran itu terlintas saja, seolah baru saja ada yang menjawabnya. Pastilah Sirius yang menjawab. "Terima kasih Sirius." Aku berteriak menghancurkan kesunyian malam itu. Segera aku telepon Pak D untuk minta izin belajar bersama di rumahnya. Dan aku sangat senang. Ternyata Pak D-ku mengizinkan. Singkat cerita,
kami sudah di rumah Pak D. Kami pun belajar dengan bersemangat. Suatu ketika aku dipanggil Bude masuk untuk mengambil minuman buat kami. Tetapi apa yang terjadi di dalam? Suatu yang tak pernah kubayangkan. Padikku membentak-bentak Bude dengan ekspresi wajah yang menakutkan. Sementara Bude menangis sambil mengatakan sesuatu yang tidak jelas apa karena terbata-bata. Aku terdiam terpaku melihat kejadian itu. Semoga teman-temanku tidak mendengarnya karena kejadiannya di dalam dan rumah sangat besar. Tanpa pikir panjang, sebelum sahabat-sahabatku mendengar pertengkaran mereka, aku ajak mereka keluar rumah dan aku pamit pada pembantu untuk pulang. "Kamu kok aneh? Ada apa, tah?" tanya Franda. "Nanti aku ceritakan, ayo kita pergi." Di jalan, aku berterus terang kalau sebenarnya itu bukan rumahku, tapi rumah padikku. "Aku minta maaf telah berbohong pada kalian." Terasa berat sekali aku mengatakan ini. Dadaku terasa sesak. Mataku berkaca-kaca. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Sekar sembari menghampiriku dan memelukku. Air matanya ikut mengalir. "Aku malu. Sejujurnya perusahaan ayahku telah bangkrut dan kami sekeluarga harus tinggal di rumah yang sempit dan sederhana." "Oke, tidak masalah. Dan kami tidak akan pulang, tapi akan ke rumahmu untuk belajar," kata Vian. "Iyalah, ayo ke rumah Agatha. Yang penting kita gembira bersama, belajar bersama dan berjuang bersama," kata Franda tersenyum lebar. Dan kami pun melangkah dengan ringan sampai ke rumahku yang hanya berjarak sekitar 400 meter dari rumah Pak Deku. Aku sadar sekarang, teman-temanku memang sahabat sejati yang terbaik yang Tuhan berikan. Lagi-lagi langit malam ini sangat indah dipenuhi bintang. Aku tersenyum menatap Sirius. Di sini tenang, nyaman dan damai. "Sirius, jawabanmu menyadarkanku bahwa kemewahan bukanlah sumber kebahagiaan dan kedamaian," gumamku. Aku pun bernyanyi-nyanyi kecil sambil menatap bintang kesayanganku.